Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 kekal abadi Indonesia. Jayalah selalu negeriku, tanah airku Indonesia. NKRI harga. Adakah Indonesia yang damai? Masihkah mampu ditempuh cita pertiwi? Atau pesan terlambat terlampau dalam memikul arti? Haruskah ditunggu kematian separuh anak bangsa baru kebenaran dieksekusi? Adilkah jika adil dibantai ketidakadilan atas nama omong kosong keadilan? Di mana esensi hukum jika indikasi berbalut bukti bisu? Kalau hukum dijual belikan, di mana kemurnian bineka yang tunggal? Kalau esensi persatuan dan setara dipetakan, salahkah jika banyak pertanyaan? Haruskah pertanyaan dipenjarakan? Bukankah protes kau sendiri yang minta? Lantas saat anak bangsa bertanya, kenapa pintu belakang jadi primadona? Haruskah manusia tak bersalah dikorbankan atas nama kelalaian? Kenapa bukan para oknum beranak yang diwafatkan? Kemana hilangnya buronan bernama pertanggungjawaban? Di mana kaburnya para pelaku pembantaian? Hedonisme pejabat pengoperan hukum kenapa selama ini tak disentuh pemeriksaan? Bagaimana jadinya hukum jika garda depan aparat penegak yang melaksanakan larangan? Arwah hukum kenapa dibantai sendiri atas nama kepentingan? Dikejar hisap dunia kenapa lari tunggang langgang? Pengecut bersembunyi di kantong alasan. Atasan ataukah mafia pengoperan kejahatan di balik salah waku kewenangan? Kenapa marak keserakahan? Kenapa marak perampasan hak Tuhan mencabut nyawa manusia tanpa pengadilan? Kenapa para pembunuh kadang tak disentuh bangku pengadilan? Kenapa lalai dijadikan tersangka langganan yang ditumbalkan kebiadaban? Kilometer 50, 700-an nyawa 2019. Brigadir Joshua hingga Kanjuruhan. Di mana jawaban atas berbagai pertanyaan? Kenapa kontras drama digeluti hingga emosi publik dipermainkan? Kenapa sajian berita labil hedonisme artis hingga KDRT berujung pencabutan laporan, menutupi segala pemberitaan? Satu demi satu isu kepentingan rakyat, kenapa digeser framing media penghamba kekuasaan? Kenapa Pancasila ditembak mati dengan luka tanpa darah? Haramkah jika persatuan tanyakan kenapa bapaknya bernama Pancasila ditembak tanpa salah? Hilangkah nurani ketika keadilan? Tanyakan kenapa ayahnya dibunuh gas air mata? Bukankah kepincangan bernama kemanusiaan sudah kering air matanya menelan derita? Kenapa masih termakan tipuan citra menjelang pemilihan? Kenapa jelmaan topeng munafik masih diberi kepercayaan? Bukankah negara ialah rumah tempat bernaung rakyat? Ataukah jelmaan senjata pembunuh yang namanya disalahgunakan pemegang mandat? Bukankah negara organisasi kemanusiaan berskala besar? Lantas kenapa hak asasi justru dibantai atas nama negara? Kalau kejahatan pendaki tahta mulai dibongkar, kenapa tak pernah sadar akan berbagai api yang siap memicu kehancuran? Bukankah terlampau banyak kejadian sebagai peringatan? Haruskah konstruksi pembinasaan menuai keberhasilan baru datang penyesalan? Ataukah setiap peristiwa ialah perencanaan dengan berbagai keterlibatan pemangku dalam kehancuran? Tuhan,
Kenapa negeriku dirundung binasa yang memburuk? Akankah zalim di tanahku kau jadikan dasar kehancuran? Seperti umat terdahulu. Bukankah masih banyak manusia di negeriku yang sedia menyembahmu? Tuhan, kapankah kesembuhan bagi negeriku kan dijangkau? Atas berbagai pertanyaan, kenapa kontras drama digeluti hingga emosi publik dipermainkan? Kenapa sajian berita labil hedonisme artis hingga KDRT berujung pencabutan laporan, menutupi segala pemberitaan? Satu demi satu isu kepentingan rakyat, kenapa digeser framing media penghamba kekuasaan? Kenapa Pancasila ditembak mati dengan luka tanpa darah? Haramkah jika persatuan, tanyakan kenapa bapaknya bernama Pancasila ditembak tanpa salah? Hilangkah nurani ketika keadilan, tanyakan kenapa ayahnya dibunuh gas air mata? Bukankah kepincangan bernama kemanusiaan sudah kering air matanya menelan derita? Kenapa masih termakan tipuan citra menjelang pemilihan? Kenapa jelmaan topeng munafik masih diberi kepercayaan?